Oke, jumpa lagi dengan Padi Dadakan bersama gue Wisnu. Dan kali ini mau ngasih prediksi lagi pekan ke-27 English Premier League ya teman-teman. Langsung aja ya tanpa berlama-lama, kita mulai dari yang pertama dulu. Hari ini ya, nanti Newcastle melawan Wolves teman-teman. Ini kalau dari papan klasmen mereka berdua ini dempet-dempetan ya, peringkat 10-9 kalau gua nggak salah. Cuman gua udah berapa kali ngomong ya, Wolf itu dari pertandingan ke berapa belas ini tuh tim apa sih itu sebenarnya. Secara permainan, secara kolektivitas dia tuh lumayan bagus mainnya untuk tim papan tengah ya. Untuk tim papan tengah dia bagus ya. Kalau untuk main tim papan dibandingin sama tim papan atas ya nggak bisa memang. Tapi untuk tim papan tengah dia ini bagus dan sering apes gitu ya. Sebenarnya dia yang notable dari kemarin ya, baru-baru ini ngalahin Tottenham ya 2-1 ya. Itu dia bermain bagus, ngotot gitu, secara kolektivitas bagus dengan efektivitasnya ya. Nah, yang jadi masalah sebenarnya efektivitas dia, teman-teman. Efektivitas dia ini sama pertahanannya memang. Nah, kalau kalau dia pertahanannya bisa solid, no blunder gitu ya, no blunder dan efektivitasnya lebih bagus dikit, bukan tidak mungkin Wolf ini akan masuk ke zona Eropa teman-teman. Kalau menurut gue ya, kalau ngelihat dari permainan dia ya. Nah, tapi pada pekan ini dia ketemu lawan yang sebenarnya boleh dibilang musim lalu kan zona UCL ya. Teman, musim ini memang Newcastle belum menemukan penampilan terbaiknya, masih inkonsistensi, apalagi habis dibantai Arsenal minggu lalu ya. Cuman ya Arsenal siapa yang bisa ngeberhentiin juga ya dengan performa sekarang gitu. Dan ya Newcastle ini kemarin kalau pemainnya nggak full gitu, itu memang kedalaman materi dia juga kurang mumpuni sih sebenarnya, harus diakui ya. Tim klub Sultan gitu tapi kedalaman materi kurang bagus. Line up utamanya juga ya boleh dibilang cuman cuman layak zona Eropa aja sih. Kalau zona UCL masih harus bersaing dengan tim-tim lain, masih agak berat sebenarnya ya. Tapi ya kita lihat apakah Newcastle bisa kembali ya, bisa comeback ngelawan Wolves. Ini memang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, apalagi main di St. James Park ya. Jadi ini benar-benar harus dimanfaatkan Newcastle 3 poin buat menjauh dari Wolves, rival terdekatnya, dan mendekat ke peringkat 7 atau peringkat 8 gitu ya. Jadi Newcastle ini kalau memang dia mau masuk zona Eropa ini wajib menang, karena ini direct kompetitor juga ya, kompetitor langsung memperebutkan zona Eropa. Jadi tidak ada tawar-menawar, Newcastle harus menang. Kalau tidak menang atau bahkan Wolves yang menang, kemungkinan Wolves yang akan masuk ke zona Eropa ya teman. Tapi partai masih panjang sih, masih 27 pertandingan, masih ada 11 pertandingan lagi sih ya, masih panjang ya. Tapi ini adalah satu langkah Newcastle untuk meraih 3 poin dari rival terdekat gitu ya. Oke, lanjut. Tottenham Hotspur melawan Crystal Palace. Tottenham Hotspur seperti kita tahu punya misi masuk 4 besar bahkan musim ini, yang memang sebenarnya awal musim diremehkan. Tottenham Hotspur itu nggak yang apa, nggak diperhitungkan lah untuk masuk 4 besar. Tapi dengan pelatih baru, dengan pola permainan yang baru, lebih atraktif gitu, nggak disangka-sangka dia bisa bersaing ke 4 besar, walaupun ini masih kalah sama Aston Villa ya, salah satu tim kejutan juga. Nah, ini derby London sebenarnya ya, derby London. Tapi menurut gua Tottenham harusnya 3 poin lah. Ini ya, Tottenham harus 3 poin. Ini kalau dia mau menjaga asa bersaing di 4 besar nih, 3 poin harusnya dapat ya. Pertandingan melawan Crystal Palace ini harusnya nggak susah ya teman-teman, asal dia bisa ngegolin ya. Tapi keran gol Tottenham selalu cair kok ya, jadi nggak ada masalah harusnya melawan Crystal Palace pun gitu ya, asal nggak kebobolan dulu dan terus digrendel ya. Itu aja masalah dia. Apalagi kayaknya udah hampir full tim lah Tottenham lah, terutama ada James Maddison, terus Son Heung-min juga udah bisa main kan harusnya ya. Jadi nggak ada masalah harusnya dalam kondisi ini untuk mencetak gol, harusnya nggak ada masalah. Yang penting itu aja. Oke, lanjut ke Nottingham Forest melawan Liverpool ya. Dan ini Liverpool seperti kita tahu lagi dipucuk salah satu kandidat kuat untuk meraih juara, cuman masih diterpa badai cedera. Nah, masalahnya pertandingan pertama itu kemarin lawan Nottingham itu Liverpool full tim ya, nyaris full tim lah. Itu nggak, keran golnya nggak datang gitu ya. Jadi menangnya tipis kalau gua nggak salah, lupa. Dan itu pun menangnya susah payah gitu kalau gua nggak salah, atau hasilnya gimana gue lupa lah. Jadi kayaknya Liverpool ngelawan Nottingham Forest ini nggak gampang. Nah, apalagi dengan badai cedera ini. Tapi lecutan motivasi di habis juara Piala Carabao gitu, terus dan motivasi untuk menjadi juara ini yang mungkin membuat Liverpool bisa step ahead ya, atau bisa leading, harusnya bisa menang. Dan ini partai yang harus dikunci si Liverpool, mengingat persaingan ketat banget di perebutan posisi juara ini, ketat banget. Kepleset lawan tim-tim begini ini fatal, akibatnya kehilangan poin
lawan tim ya, lawan siapapun juga sebenarnya kehilangan poin itu fatal. 1 poin pun berarti gitu ya teman-teman ya. Jadi ya wajib 3 poin kalau mau title race tetap tetap terjaga sampai akhir kompetisi. Wajib 3 poin terus Liverpool. Kalau mau juara apalagi ya wajib 3 poin terus, nggak boleh kepleset gitu. Intinya lawan tim-tim yang di bawah dia 3 poin, 3 poin, 3 poin terus konsisten gitu ya. Nggak apa-apa menang-menang tipis nggak apa-apa. Yang penting konsisten 3 poin. Ya kalau ngelihat Liverpool pun sebenarnya dibilang main bagus banget. Menurut gua memang enggak juga ya, enggak seperti Liverpool era waktu dulu, era keemasan waktu dia juara UCL gitu ya. Ada Wijnaldum, Hendo, Fabinho gitu ya. Bukan Liverpool yang pada saat itu. Memang beda Liverpool yang saat ini. Tapi ya kalau kita lihat Liverpool kalau emang bisa, yang penting 3 poin terus aja bisa jadi juara. Walaupun ya kalau kita lihat mainnya ya bukan Liverpool yang superior banget. Masih banyak celah, masih banyak lubang, bukan superior. Van Dijk pun juga nggak sehebat yang waktu 2019 ya kalau nggak salah, nggak sehebat yang waktu itu, udah penurunan, tapi masih cukup lah untuk membawa Liverpool ya. Dan dalam pertandingan ini gua rasa Liverpool 3 poin lah. Oke, lanjut Brentford lawan Chelsea. Nah ini Chelsea ini agak bingung, agak bingung, bisa bermain bagus, bisa bermain acak-acakan gitu ya. Nah kalau versi bagus yang keluar dari Chelsea ini harusnya Brentford nggak akan menjadi rintangan berarti. Kalau versi bagus kayak seperti lawan City contohnya gitu ya, bermain rapi gitu, kelar harusnya Brentford. Nah tapi sebaliknya kalau dia bermain jelek ya bukan nggak menutup kemungkinan Brentford yang justru keluar dengan 3 poin gitu ya. Dan ini kalau gue lihat Brentford, kalau gue lihat setelah Ivan Toney comeback, Ivan Toney itu justru bisa jadi kelemahannya. Kelemahan si Brentford ini ya bisa menjadi kelebihan, keunggulan, bisa juga jadi kelemahan. Catatan gue adalah setiap Ivan Toney ada di lapangan, bola itu terlalu diarahin ke Ivan Toney gitu. Jadi ini yang harus dilihat sama Pochettino. Mungkin Pochettino pasti udah sadar lah gitu ya, dia bukan pelatih abal-abal, jadi dia harusnya udah sadar. Dan ini aliran bola ke Ivan Toney itu dimatikan, kelar kok Brentford, nggak akan bisa cetak gol gitu kalau gua rasa ya, kalau Ivan Toney main ya. Dan ini peran dari lini tengahnya aja sih, motong aliran bola ya. Gua nggak tahu siapa yang akan dimainkan. Enzo mungkin agak ke depan, mungkin si Caicedo ya. Mungkin kalau ini bisa matain aliran bola, ya kita lihat kehebatan gelandang bertahan Chelsea. Kalau dia bisa matain aliran bola dan backnya bisa marking dengan ketat, nggak mudah dilewatin, Brentford akan kesulitan cetak gol. Nah tinggal efektivitas Chelsea dalam mencetak gol yang masih dipertanyakan juga ya. Tapi kita lihat lawan Brentford ini ya. Oke, lanjut ke Everton melawan West Ham. Nah ini West Ham lagi amburadul, Everton lagi dapat angin segar, poin dikembalikan ya. Ini poin dia dikembalikan, gue nggak salah 4 poin atau 5 poin, gue lupa ya. Ini angin segar atau justru malah mengendurkan semangat Everton gitu. Oh, dia merasa aman udah lewat dari zona degradasi, atau justru malah membuat dia semangat. Kalau kemarin kan dia main semangat banget gitu, dia motivasi tinggi untuk lolos dari zona degradasi. Nah apakah dengan kembalinya poin ini, apakah emang dia jadi hilang semangat, kita nggak tahu. West Ham lagi ancur-ancuran, ini harus dimanfaatkan sama Everton ya. West Ham ini, nah ini West Ham juga sama. West Ham kalau nggak segera comeback, ini nggak segera menang-menang terus ya, zona Eropa bisa jadi mimpi, bisa jadi dibalap sama Wolves sama Newcastle juga nanti ujung-ujungnya gitu ya. Tapi kita lihat, kalau menurut gua ini partai seri sih. Gua nggak bisa ngelihat siapa yang menang gitu ya di pertandingan ini. 50-50, semua yang menang bisa seri, maksud gua ya. Maksud gua seri itu 50-50 lah. Bisa Everton, bisa West Ham. Siapapun bisa keluar sebagai pemenang. Oke, lanjut. Fulham melawan Brighton. Nah, Fulham habis dapat angin segar melawan MU, menang ya. Brighton juga Kaoru Mitoma kalau nggak salah cedera sampai lama. Cederanya lumayan lama. Ini big loss banget buat Brighton yang memang dari awal musim pun kehilangan banyak pemain gitu. Dari transfer kejual ya, McAllister sama Caicedo itu udah ngaruh banget lini tengahnya si Brighton ini. Dan menurut gue dia bisa bertahan sampai sekarang ini di ya, zona-zona masuk zona Eropa gitu. Menurut gue udah hebat banget. Roberto De Zerbi menurut gue udah harus diacungin jempol dengan materi yang kayak begitu ya. Bisa bersaing dengan ya zona-zona Eropa gitu. Menurut gue sih hebat banget. Dan lawan Fulham ini Fulham kalau bisa bermain seperti lawan MU, rapi pertahanannya terus efektif gitu ya, bisa jadi ini menang Fulham malahan. Fulham pun lagi motivasi juga menurut gua lagi tinggi habis ngalahin MU gitu ya, pasti motivasinya tinggi. Brighton ini kalau
nggak rapi-rapi banget gitu ya. Justru malah Fulham yang akan keluar, kecuali Brighton bisa cetak gol di awal. Nah, kalau cetak gol di awal, Brighton di awal-awal babak pertama gitu, itu beda sih pasti ya. Fulham akan lebih keluar. Nah, itu hasilnya masih sulit ditebak. Tapi kalau kebalikannya ya, Fulham yang mencetak gol dulu, hasilnya udah ketebak sih sebenarnya. Jadi Fulhamnya yang akan susah Brighton untuk comeback kalau ngelihat pertandingan lawan MU. Kalau dia bisa, Fulham bisa menampilkan pertandingan seperti melawan MU ya, itu Brighton susah gitu ya. Tapi kita lihat aja nanti. Kalau Brighton yang cetak gol dulu di awal-awal, masih susah ditebak, tapi kemungkinan Brighton masih bisa dapat 3 poin. Kuncinya kalau Brighton mau raih 3 poin, gol di awal. Ya kalau Fulham yang duluan berat, nah, itu comeback ya. Kalau Fulham masih ada asa untuk comeback gitu. Kalau Brighton kayaknya agak susah ya. Oke, lanjut. Luton lawan Aston Villa. Luton lawan Aston Villa. Ya, ini harusnya gampang ditebak ya teman-teman. Luton tim terlemah, Aston Villa 4 besar sejauh ini, memberi kejutan terus lah Aston Villa dari awal musim ya. Intinya dia bisa bertengger di 4 besar, salah satu prestasi sih kalau menurut gua ya, dengan Unai Emery-nya gitu ya. Menurut gua ini harusnya 3 poin lah kalau dia mau menjaga posisi 4 besarnya, wajib 3 poin. Oke, lanjut partai berikutnya, Burnley lawan Bournemouth. Ini jujur gua bingung ya. Burnley itu salah satu tim terlemah, Bournemouth ya mungkin Bournemouth lah. Ini gua jarang ngelihat mereka kecuali ngelawan tim besar. Harusnya Bournemouth, ini Burnley tim terlemah lah, udah pasti degradasi itu. Harusnya Bournemouth meraih 3 poin lah. Oke, lanjut. Derby Manchester kita tunda dulu ya. Kita save the best for last ya. Kita bahas Sheffield United sama Arsenal dulu ya. Ini gampang soalnya. Ya, Sheffield United salah satu tim terlemah juga. Arsenal nggak boleh kepleset. Ya, ini sama sekali nggak boleh kepleset. Dan gua rasa Arsenal 3 poin lah. Ini easy win lah sebenarnya untuk Arsenal ya. Kalau ngelihat performan Arsenal saat ini, susah untuk menghentikan Arsenal. Apalagi tim sekelas Sheffield United gitu ya. Ya, ini 3 poin untuk Arsenal. Oke, singkat aja ya. Oke, yang ditunggu-tunggu terakhir, Derby Manchester. Ya, ini aduh gimana ya. Manchester United kemarin sempat dapat angin segar di bulan Februari ya. Kemenangan beruntun di akhir bulannya patah sama Fulham ya, tapi mau gimana lagi ya. Ya, mungkin faktornya nggak ada Rasmus Højlund mungkin yang lagi rajin cetak gol, tiba-tiba harus cedera gitu. Dan ini lawan Manchester City pun masih tanpa Rasmus Højlund ya. Dan ini kalau kita ngomong memang jujur partai berat untuk Manchester United ya, nggak underdog banget ini. MU datang ke Etihad ya dengan kondisi underdog, compang-camping ya, ngelawan Manchester City yang nyaris full tim. Boleh dibilang full tim lah ini Manchester City ya. Ini misi berat ya. Tapi Manchester United harus datang dengan semangat berlebih ya. Karena kenapa? Kalau ini kalah, rival-rivalnya Tottenham dan Aston Villa nemuin lawan yang mudah dan kemungkinan besar meraih 3 poin. Ya, dan ini Manchester United kalau 0 poin nih atau kalah, ini apalagi ya tadi ya Aston Villa dan Tottenham menang, ini buyar loh. 4 besar menurut gue buyar sih. Ya walaupun masih ada 11 pertandingan lagi, segala sesuatu masih bisa terjadi, tapi kemungkinannya jadi semakin kecil gitu kalau MU mau berlaga di UCL. Nah, satu-satunya cara ya MU harus bikin kejutan lawan Manchester City ini. Apakah bisa? Bisa. Asal dia bermain rapi. Kalau Manchester City kita lihat 2 pertandingan IPL terakhir menang tidak meyakinkan. Bukan berarti Manchester City itu akan dengan menang mudah gitu melawan MU. Gua rasa enggak. Walaupun memang pasti diunggulkan jelas lah. Seperti tadi gua bilang underdog banget ini MU, tapi bukan berarti segala sesuatunya City akan dapatkan dengan mudah ya. Nanti kita lihat. Kalau MU bisa rapi bertahan kayak tim-tim kemarin yang cuman bisa kalah 1-0 melawan Manchester City, dengan efektivitas MU serangan balik, menurut gua MU bisa bikin Manchester City, bisa membuat kejutan lah untuk Manchester City ya. Tapi kalau pertahanannya MU blunder, banyak masalah dan tidak rapi, ya ini kelar. Kayak pertandingan pertama mungkin ya, kebobolannya agak lumayan banyak ya kalau nggak salah pertandingan pertama, ya kelar seperti itu teman-teman. Nah, yang gua harap sih MU bisa ngasih perlawanan ya, atau minimal bermain contoh seperti Chelsea kemarin ya. Contoh seperti Chelsea melawan Manchester City. Dan kalau secara kualitas kan Manchester United harusnya di atas Chelsea tanpa Rasmus Højlund pun gitu ya. Harusnya di atas Chelsea. Kalau dia bisa rapi seperti Chelsea dan lebih efektif daripada Chelsea, tidak menutup kemungkinan ada kejutan. Ya, tapi memang susah. Harus diakuin susah ini. Ya, kalau gua prediksi ya, kalau susah sih MU sih. Pengennya sih
MU bikin kejutan pengennya. Cuman kalau kita ngomong realistis, ini City akan keluar sebagai pemenang ya. Karena City mungkin kalau kemarin ngelawan tim-tim papan tengah atau papan bawah, mungkin mereka nggak full ngeluarin kekuatannya ya. Mungkin dia makanya simpen-simpen kaki gitu ya, simpen-simpen tenaga. Mungkin ada kemungkinan seperti itu. Nah, ini lawan MU digas pasti. Rival ya, biar bagaimanapun gengsi rival gitu ya. Dan ya motivasi menurut gua antara ada dan tiada nih kalau motivasi Manchester City untuk di liga ya. Tapi kalau ngelawan Manchester United ya, dukungan fans Etihad ini kan rival banget gitu ya. Rival banget. Jadi dukungan fans Etihad ini yang akan membuat Manchester City mungkin akan tampil dengan motivasi penuh gitu untuk ngalahin. Nah, ini yang bahaya kalau City udah bermain ngotot, udah bermain dengan motivasi penuh gitu ya. Apalagi Erling Haaland kemarin lagi gacor-gacornya gitu ya, kembali pas di pertengahan minggu kemarin bener-bener Erling Haaland yang sesungguhnya itu keluar. Nah, ini yang wajib diwaspadai sih. Ya, kalau Erling Haaland on form, semua City on form, MU pulang dengan tangan hampa sih ya. Ya udah, paling itu aja ya teman-teman. Prediksi kali ini. Kalau gitu gua pamit undur diri dulu. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye.